Selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita menjelajahi misteri alam semesta. Hari ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang terdengar seperti adegan dari film fiksi ilmiah. Namun sesungguhnya adalah sebuah hipotesis ilmiah yang didukung oleh perhitungan kimia. Dan fisika ekstrem, hujan berlian di planet-planet raksasa gas seperti Jupiter dan terutama Saturnus. Bayangkan, jutaan karat berlian berjatuhan dari langit planet. Ini bukan sekadar imajinasi liar, melainkan proses luar biasa yang terjadi ribuan kilometer di bawah permukaan planet gas tersebut. Mari kita selami bagaimana keajaiban ini bisa terjadi. Segala sesuatu berawal dari bahan baku utama, metana, atau CH4, atmosfer Jupiter dan Saturnus, khususnya Saturnus, sangat kaya akan gas ini. Di bumi, metana adalah komponen utama gas alam, tapi di sana, ia memiliki peran yang jauh lebih dramatis. Saat badai petir yang luar biasa dahsyat menyapu atmosfer raksasa ini, kilat-kilat yang menyambar memiliki energi yang cukup untuk memecah molekul metana. Bayangkan kilat yang jauh lebih kuat dari badai terkuat di bumi, membelah ikatan kimia dan membebaskan atom karbon murni ke atmosfer. Setelah terlepas, atom-atom karbon ini tidak tinggal diam. Mereka mulai jatuh, tertarik oleh gravitasi raksasa planet. Saat karbon jatuh lebih dalam ke lapisan atmosfer, ia bertemu dengan kondisi yang semakin ekstrem. Tekanan dan suhu mulai meningkat secara drastis. Awalnya, atom-atom karbon ini membentuk gumpalan-gumpalan jelaga, persis seperti jelaga yang kita kenal di bumi. Ini adalah bentuk karbon amorf. Tidak memiliki struktur kristal yang teratur, namun perjalanannya belum berakhir. Semakin dalam jelaga ini jatuh, tekanan atmosfer yang luar biasa mulai menekan karbon amorf ini. Tekanan ini memaksa atom-atom karbon untuk menyusun diri kembali menjadi struktur yang lebih teratur dan kemudian berubah menjadi grafit. Ya, grafit, bahan yang sama persis dengan yang Anda temukan di inti pensil Anda, ini adalah bentuk karbon lain, dengan struktur berlapis yang relatif lunak. Puncak dari transformasi ini terjadi saat grafit mencapai kedalaman yang jauh lebih ekstrem. Diperkirakan sekitar 6.000 hingga 30.000 km di dalam atmosfer planet. Di kedalaman ini, tekanannya menjadi sangat masif. Mencapai sekitar 100.000 kali tekanan yang kita rasakan di permukaan bumi untuk memberi gambaran. Itu setara dengan berat ribuan mobil yang menumpuk di atas satu titik. Bersamaan dengan tekanan ini, suhu juga meningkat drastis hingga ribuan derajat Celcius. Lebih panas dari permukaan matahari. Dalam kondisi yang sangat ekstrem ini, grafit tidak bisa lagi mempertahankan bentuknya. Atom-atom karbon dipaksa untuk mengkristal menjadi struktur yang jauh lebih padat dan stabil, berlian padat. Inilah saatnya hujan berlian yang sebenarnya terjadi. Berlian-berlian ini, beberapa bahkan mungkin berukuran raksasa, jatuh melalui atmosfer yang ganas. Namun, kisah berlian-berlian ini berakhir dengan tragis. Meskipun terdengar indah dan mewah, berlian-berlian ini tidak bertahan selamanya dalam bentuk padat. Mereka terus jatuh lebih dalam menuju inti planet yang jauh lebih panas lagi. Di kedalaman yang sangat ekstrem ini, suhu menjadi begitu tinggi, jauh melampaui titik leleh berlian. Akhirnya, berlian-berlian padat itu mencair, berubah menjadi lautan karbon cair yang luas. Ilmuwan bahkan berspekulasi bahwa di inti planet-planet raksasa ini mungkin terdapat lautan karbon cair raksasa. Dengan gunung es berlian yang mengapung di permukaannya, sebuah pemandangan yang benar-benar asing dan menakjubkan. Mari kita bandingkan sejenak dengan pembentukan berlian di bumi. Di bumi, sumber karbon biasanya terkubur jauh di dalam kerak bumi dan pembentukannya dipicu oleh tekanan tektonik selama jutaan tahun. Berlian di bumi tetap padat di permukaan. Di sisi lain, di Saturnus atau Jupiter, sumber karbon berasal dari gas metana di atmosfer. Dipicu oleh sambaran petir dan gravitasi yang tak kenal ampun. Dan yang paling berbeda, bentuk akhirnya di sana adalah mencair menjadi cairan di inti planet. Sebagai fakta menarik, diperkirakan Saturnus sendiri memproduksi sekitar 1.000 ton berlian setiap tahunnya melalui proses atmosferik yang luar biasa ini. Sebuah pabrik berlian alami berskala kosmik yang bekerja tanpa henti. Jadi, meskipun kita tidak bisa pergi ke sana untuk mengumpulkan berlian-berlian itu, pengetahuan tentang fenomena ini membuka jendela baru bagi kita untuk memahami kompleksitas dan keindahan alam semesta. Ini menunjukkan betapa unik dan beragamnya proses geologis dan atmosferik yang terjadi di luar bumi kita.
Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan kosmik ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, dan berikan komentar di bawah jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin kami membahas topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.